selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kita berjumpa kembali dengan pembahasan latihan soal geografi UTBK Part 8. Kita mulai pembahasan soal nomor 41. Perhatikan gambar tempat sentral berhierarki dari Chris Tauler berikut serta ciri-cirinya. Dari gambar tersebut ditanyakan, gambar tersebut merupakan tempat sentral berhierarki berapa? Langsung saja jawabannya adalah berhierarki 3. Alasannya yaitu ada pusat atau tempat yang sentral itu, yang pusat yaitu segi 6, itu dia mempengaruhi dirinya sendiri 1 jumlahnya, dan mempengaruhi segi 6 tetangganya yang jumlahnya juga ada 6. Masing-masing segi 6 tetangga jumlah yang terpengaruhi adalah bernilai sepertiga. Berarti sepertiga kali 6 ada 2 ditambah dirinya sendiri ada 1, berarti ada 3. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 42. Kota P berpenduduk 8 juta jiwa, daerah atau kota G berpenduduk 2 juta jiwa. Jarak kota P dan G 30 km, maka titik hentinya adalah berapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ingat rumusnya bahwa titik henti adalah jarak antara dua kota dibagi 1 plus akar dari kota yang jumlah penduduknya lebih besar dibagi kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Jadi setelah kita hitung, berarti titik hentinya adalah 30 dibagi 1 plus akar dari 8 juta dibagi 2 juta, dan ketemunya adalah 10 km, dan 10 km ini letaknya dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil, yaitu dari kota V. Nomor 43. Perhatikan gambar berikut. Arah perkembangan wilayah akan cenderung menuju ke angka titik-titik. Untuk menjawab ini kita bahas satu persatu. Untuk yang option A itu cenderung menuju ke angka 1, yaitu mendorong perkembangan wilayah. Ini benar karena untuk angka 1 itu adalah perdagangan. Dengan perdagangan maka betul akan mendorong perkembangan wilayah. Untuk yang B atau nomor 2 itu banyak hewan langka yang dilindungi. Ini jelas salah karena kalau dikembangkan ke daerah yang ada hewan yang dilindungi, maka justru akan mengganggu hewan tersebut. Kemudian yang C ketiga, ini dikembangkan tanaman kopi. Untuk tanaman kopi saya kira tidak menjamin kalau hanya kopi, jadi harus tidak hanya kopi tapi lebih banyak lagi. Kemudian yang D, ini yang keempat, didirikan arena pacuan kuda. Nah, ini justru tidak berkembang karena juga seperti kopi tadi hanya ada 1 kegiatan saja. Yang E, tanahnya subur dan banyak air. Kalau tanahnya subur dan banyak air, ini harusnya memang tetap dikembangkan untuk pertanian, bukan untuk pemukiman dan kegiatan penduduk yang non pertanian. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 44, perhatikan gambar pola keruangan berikut. Angka 1 merupakan titik-titik.
Oke, langsung saja karena ini sudah pasti, yaitu jawabannya adalah A, daerah pusat kegiatan. 45. Salah satu ciri dari desa swasembada adalah titik-titik. A. Masyarakat tidak mampu mengelola alam sekitarnya dengan baik. Ini salah jelas ya. B. Masyarakat sudah mampu mengelola alam sekitarnya dengan bantuan teknologi yang bagus dan tingkat pengetahuan yang baik. Oke, sementara ini yang B, ini benar ya, tapi kita cek yang C. Potensi alam belum berkembang dengan optimal. Nah, ini jelas salah. D. Lokasinya jauh dari kota dan masih terisolir. Ini salah, ini bukan desa swasembada. E. Cara bertani masih sangat sederhana. Ini juga bukan ciri desa swasembada. Jadi jawabannya adalah B. 46. Berikut ini merupakan dampak negatif interaksi desa kota bagi wilayah pedesaan, kecuali titik-titik. A. Kekurangan tenaga kerja produktif. Ini bukan kecuali, ini betul. B. Pembangunan desa terhambat. Ini juga bukan kecuali, nah betul ya. C. Pendapatan masyarakat desa meningkat. Nah, ini kecuali ini, karena bukan negatif. D. Kurangnya tenaga yang menggarap lahan. Ya, ini betul, ini bukan kecuali. E. Lahan pertanian terlantar. Ini juga betul, bukan kecuali. Yang kecuali adalah yang C. 47. Berikut adalah beberapa indikator negara maju dan berkembang, kecuali titik-titik. A. Tingkat pendidikan. Ini betul. B. Pendapatan per kapita. Betul. C. Mata pencarian. Betul. D. Pertumbuhan penduduk. Betul. E. Agama. Nah, ini salah ini, karena agama tidak bisa dijadikan sebagai indikator negara maju ataupun berkembang. Jadi jawabannya adalah E. 48. Perhatikan peta dunia berikut. Negara yang di blok hitam termasuk negara titik-titik. Negara yang di blok hitam itu adalah Australia, kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Itu adalah negara maju. Jadi jawabannya adalah A. 49. Perhatikan peta berikut. Yang merupakan lokasi negara maju dan berkembang berturut-turut adalah titik-titik. A, dan B. Untuk A itu betul, itu adalah negara maju, dan yang B, itu berarti negara maju, berarti salah ya, karena harus negara maju dan berkembang. B itu A dan C. A itu negara maju dan C juga negara maju, jadi salah. Untuk yang C, ini A dan D. A itu negara maju, D negara berkembang. Nah, jadi betul, ini jawabannya adalah C. Coba kita cek yang D ya. B, ya, B itu negara berkembang, bukan negara maju, jadi salah. Untuk yang E, D dan E. D bukan negara maju tapi negara berkembang, berarti salah. Jadi jawabannya adalah A dan D. Berarti ini option C yang betul. 50. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang merupakan dampak positif dan negatif adanya pasar bebas dunia. Jadi ini adalah harus positif, kemudian yang kedua adalah yang negatif. Untuk option A, nomor 1 dan 2. Nomor 1 harus positif. Kita cek. Membuka peluang investasi dari luar negeri. Betul, ini positif. Yang kedua, meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Ya, ini negatif. Berarti betul ini A, 1 dan 2. Kita cek yang B, tadi 1 udah betul positif. Yang ketiga apa ini? Membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis. Ya, ini positif. Berarti salah ya, karena positif dan positif. Kemudian yang C, 1 dan 5. Yang nomor 1 tadi udah positif. Yang 5 coba kita cek, meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri ditandai dengan meningkatnya produk lokal. Ini positif, berarti salah karena harusnya positif dan negatif.
Kemudian yang ke D atau 2 dan 4. Untuk 2, meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Ini negatif. Nah, berarti salah ya, karena yang pertama harus positif. Langsung yang E, 3 dan 5. 3, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis. Betul, ini positif. Yang kelima, meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri dan seterusnya. Ini positif dan positif, jadi salah. Jadi yang diminta adalah yang positif dan negatif. Berarti jawabannya adalah A, 1 dan 2. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, semoga sukses siswa semuanya.